Halo guys, ini adalah Asus VivoBook 14. Langsung saja kita cek untuk dusnya seperti ini, simple. Untuk bagian spek detailnya, jadi ini seri 14 A1405Z. Dia memakai layar wide UXGA, jadi dia lebih seperti 16:10, bukan yang 16:9. Jadi untuk scrolling pastinya lebih enak, baca ataupun browsing. Kita langsung saja cek seperti apa. Dan ada berbagai macam tipe-tipe dari Asus 14 termasuk 14X, dan ini ada yang OLED tapi bukan tipe OLED yang saya review. Di sini mendapatkan antibacterial guard. Oke, untuk laptopnya seperti ini. Jadi modelnya sangat unik. Jadi biasanya agak memanjang, tapi ini sedikit lebih mengotak. Kita cek buka. Ya, satu tangan bisa dibuka. Ini dia untuk bagian dalam laptopnya. Untuk chargernya, modelnya seperti ini. Jadi adapternya masih yang tipe pin. Di sini untuk spesifikasi detailnya teman-teman bisa cek. Oke, output 19 volt 2,37 ampere, bukan yang terbesar ampernya. Oke, kita coba nyalakan dulu. Biasanya ini harus di charging karena bawaan dari pabrikan baterainya biasanya dikosongkan. Oke, kita lanjut untuk bagian berikutnya. Di sini aktivasi Windows untuk panduan penggunaannya, warranty card, jadi jaminan 2 tahun warranty cardnya ini. Dan ada beberapa kondisi jika untuk perbaikan panel, seperti berapa pixel yang rusak, jadi harus ya menerima, pasti ada keterbatasannya juga. Lanjut, kita coba nyalakan. Tombol powernya agak bergeser, bukan yang di paling kanan, karena sering kepencet. Saya juga agak bingung tombol power di sini bergabung dengan keyboard. Di sini bagian touchpadnya besar, tergabung dengan bagian fingerprintnya. Dia 15 cm atau 6 inch. Wow, dia besar sekali. Versi i3 yang saya tes ini. Untuk hinge-nya bisa di fold 180 derajat, ini bagus. Untuk bagian mic-nya ada improvement katanya di noise cancelling. Wi-Fi-nya lebih stabil. Di sini ada webcam-nya, bisa dibuka tutup. Jika teman-teman bisa lihat di sini, kita tutup dia akan berwarna merah. Kita buka seperti ini. Dan mega size touch space. Oh, ini bagi mega size ukurannya. Langsung saja kita masuk ke setup Windows-nya, country-nya. Apakah ada Indonesia? Ini dia Indonesia. Yes. Keyboardnya yes. Skip. Connect to Wi-Fi. Oke, kita connect ke Wi-Fi-nya. Connect. Cepat, sinyalnya juga bagus walaupun jaraknya jauh, hampir 10 meter dari router yang ada. Untuk bezelnya tipis, di bagian atasnya ya mungkin hampir 1 cm, tapi ini pinggirnya sekitar 0,6 cm. Di sini masih checking for update. Kita cek bagian sampingnya. Di sini ada LED status sedang menyala. Nih untuk charging. Untuk kisi-kisi udara ini sudah lengkap. Biasa kisi udara semua di belakang. Nih di samping juga ada. USB 3.0. Lanjut di bagian depannya seperti ini, ada yang bagian emboss keluarnya, jadi biar tidak terlihat polos sekali. Di bagian samping sebelah kiri ada jack 3,5 mm, USB Type C, tapi ini masih yang versi standar, tidak bisa charging, bukan yang Thunderbolt juga. Di sini ada USB 3.2 slot. Di sini ada HDMI yang port ukuran full size, dan untuk chargingnya di sini model pin. Di bagian bawahnya speaker ada 2. Speaker 2, di kisi-kisi bawahnya juga cukup besar untuk lubang anginnya. Dan ya seperti ini bisa dibuka, dan untuk menambah RAM atau mengganti NVMe. Lanjut, di sini kita cek bagian kamera depannya
720 pixel, ada 2 mic input. Nanti kita bakal tes seperti apa hasilnya. Lanjut, di sini ada review license agreement, kita accept. Buat namanya, ya kita skip dulu. Kita lanjut. Unlock your Microsoft Experience, ini mau nggak mau harus sign in. Oke, jadi teman-teman yang belum ada account-nya harus kita create one, kita harus buat. Di sini kita bisa get new email address, kita klik, kita bisa pilih mau Outlook atau Hotmail, imbuhan belakangnya. Jika sudah, di sini masuk ke setup as new device, kita langsung as new PC. Biar fast start, kita bisa memakai fingerprint to sign. Kita skip. Kita lanjutkan. Jadi fingerprintnya ada di sini, kita bisa taruh. Kita fingerprint atau create pin. Jadi di sini memang agak rumit. Kita coba masukkan pinnya. Lanjut di privacy, kita bisa matikan karena ini memakan data sebetulnya dan memakan resource. Tapi setelah ini pun masih ada lagi beberapa hal yang harus kita matikan setelah selesai setupnya. Support, oke. Di sini kita tidak mau. Kita bisa lanjut, oke. Customize, kita misalnya entertainment, accept. Minta font from your PC, kita bisa skip. Access to recent browsing data, not now. Jadi seperti inilah data-data kita dipertanyakan. Office come with your device, got it, oke. Akhirnya sudah masuk ke bagian ini, berarti siap-siap akan masuk ke Windows kan. Kita harus tunggu beberapa menit. Oke, ini dia sudah masuk di bagian dalam VivoBook-nya. Cukup cepat prosesnya dibandingkan yang sebelumnya. Bisa lihat di video VivoBook saya yang sebelumnya. Di sini VivoBook ini saya akan bandingkan ke laptop yang konvensional. Jadi laptop konvensional itu yang di tren sebelumnya memakai layar 16:9 seperti ini. Kita coba sebelah-sebelahan. Jadi layarnya lebih panjang di sini. Kita coba cek layarnya. Bisa terlihat di sini garisnya, garis layarnya untuk yang bagian VivoBook. Jadi ada satu tambahan bar dan ini lebih oke dibandingkan laptop dengan widescreen. Saya lebih suka seperti ini formatnya. Jadi ini menarik untuk membuat pembeli, oh ya ini upgrade yang cukup oke dan lebih kekinian untuk laptop zaman sekarang. Kita cek dulu di sebelah, oh tidak ada pilihannya. Kita coba cek task manager di sini. Oke, task manager. Jadi kita bisa lihat, kita klik di sini CPU-nya, dia Intel Gen 12 yang i3 1215U. Di sini memorinya dia sudah terpakai sekitar 5, bisa sekitar 5, ini pun belum isi apa-apa. Belum memakai aplikasi yang berjalan dari 7,7 yang available. Disknya memakai NVMe Intel. Wi-Fi-nya MediaTek bukan Intel. Oke. Menarik, mungkin ini pengurangan harganya, tapi udah Wi-Fi 6. GPU-nya share 4GB. Ada satu slot lagi RAM, nanti saya bakal tes seperti apa perbedaannya saat dipakaikan RAM tambahan. Lanjut kita ke bagian kameranya. Di sini kita coba cek kamera. Kita rekam kameranya. Ya, seperti ini kameranya, warnanya cukup oke. Kita coba perbesar. Ya, seperti ini. Jadi kamera cukup oke. Tinggal mikrofonnya. Kita tes untuk mikrofonnya ini dengan jarak saya sekitar 1 meter. Apakah suaranya bagus?
apakah suaranya jernih, apalagi pemakaian teleconference ataupun meeting online ini sangat dibutuhkan. Ya, kita cek apakah sesuai dengan harganya untuk laptop 7 jutaan ini. Bagus. Apakah suaranya jernih, apalagi pemakaian teleconference ataupun meeting online ini sangat. Ya, oke. Untuk suaranya cukup. Kita tes untuk beberapa aplikasi. Oke, ini pengetesan dari speed test. Agak mengecewakan, apa mungkin dari providernya ini agak lemot, saya kurang tahu, tapi di bawah standar mesti sekitar 50-an. Lanjut untuk suaranya, kita coba tes. Suaranya cukup kencang tapi sangat ya treble tanpa bass. Seperti ini mesinnya ada bass, tapi ya suara yang apa adanya dari speakernya. Lanjut untuk bagian NVMe-nya, di bagian memorinya dia 512, tapi yang bisa terpakai ini 475, sisanya dipakai oleh sistem. Dan read-nya bagus 2700-an, write-nya 1500 nih, bagus sekali, cukup oke. Dan balik lagi, sepertinya RAM-nya harus di-upgrade. Nanti saya bakal upgrade. Di sini sudah mentok hampir 7,7. Dan itu tidak bagus, akan menyulitkan jika membuka berbagai banyak tab. Di bagian suhu bodinya, di bagian kiri dan kanan saja yang agak hangat, tapi fan-nya jarang sekali terdengar, suara kencang, sangat sepi. Tapi ini ruangan indoor dan memakai AC. Tapi untuk bagian outdoor saya kurang tahu, nanti bakal tes lagi seperti apa. Backlight-nya di sini terlihat berkedip di layar, tapi tidak berkedip kenyataannya karena itu hanya refresh rate-nya mungkin. Untuk bagian kontrolnya di sini cukup lengkap. Di bagian keyboardnya juga cukup dalam travelingnya, jadi saya sangat puas. Untuk baterainya tadi saya sudah memakai cukup lama baterainya. Ya, seperti ini. Dia rata-rata bisa sekitar 5 jaman. Di sini mestinya ada estimasinya. Di sini sekitar 1 jam 45 menit. Jadi tadi sudah turun hampir 8%. Oke, lanjut lagi untuk saat charging. Seperti apa saat charging di sini kita coba cek. Nanti saya bakal tulis di kolom deskripsi chargingnya seberapa lama. Di sini ada tulisannya di layar, dan untuk indikator lampunya menyala warna orange saat charging. Saat charging saya prefer untuk power mode-nya ke mode best performance biar mendapatkan hasil maksimal. Di sini kita cek untuk best performance-nya. Speednya ini ya rata-rata sekitar 2-an dibandingkan memakai yang misalnya power efficiency, harusnya dia akan sedikit menurun jadi sekitar 1-an, jadi agak lama jadi berasanya. Tapi jika memakai charging ke listrik, best performance saja, dia adaptif. Jika chargingnya dilepas, dia akan kembali ke mode baterai dan itu memakai best efficiency. Oke, untuk overall untuk pemakaian laptop ini, apakah saya puas dengan 7 juta? Harganya yang saya belum puas karena untuk merek yang saya pakai sekarang ini, ya walaupun ini merek Cina, tapi ini juga merek, bukan merek luar negeri yang maksudnya dari Eropa atau US. Ini juga merek dari Taiwan, Asus, dan masih notabene China, dan komponen pun dari China. Ya mungkin lebih ternama, namanya lebih lama, tapi balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Jika memilih laptop i3 dengan konfigurasi layar yang bukan widescreen, yang lebih panjang seperti ini, jadi untuk browsing lebih enak. Dan untuk model yang terbaru Asus VivoBook ini salah satu pilihan yang oke. Saya suka dengan bagian harddisknya, internal memorinya memakai Intel, NVMe-nya cepat, lancar, i3-nya. Dan untuk bagian layar pun view angle bagus, walaupun ini hanya IPS grade bukan full IPS. Jadi untuk color gamutnya belum 100%, sayang di situ. Jadi kenapa?
harus seperti itu. Untuk laptop sudah 7 jutaan harusnya mendapatkan yang lebih baik. Tinggal baterainya saya bakal tes charging berapa lama, tapi untuk daya tahan baterainya saya kurang suka juga tadi karena cepat sekali turunnya. Untuk Windows Update, di sini kita bisa cek Windows Update apa saja yang didapat. Updateannya sampai di bulan, mustinya sampai di bulan Oktober. Oh, ini sampai di bulan ke-8. Oke, terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.